Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iPod Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol lagi bareng aku, Aini Arifah. Haha. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa minggu ini aku nggak nge-record sama sekali. Udah berapa lama ya? Udah dapet 1 bulanan apa 3 minggu, 1 bulan deh kayaknya. Akhirnya hari ini aku bisa ngobrol lagi di podcast ini bareng aku, Aini Arifah. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Amin ya rabbal alamin. BTW ini udah H+Syawal keberapa ya? Sekarang udah tanggal berapa deh? Tunggu. Tanggal 8 Juni. Sekarang udah tanggal 8 Juni. Ya, BTW aku mohon maaf ya sebelumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas semua kata-kata atau tulisan dari iPod ini yang mungkin secara nggak sengaja maupun sengaja kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mungkin juga dari sosial media aku yang udah nge-follow mungkin. Atau mungkin yang udah pernah ketemu langsung atau interaksi langsung sama Aini Arifah. Ya, mungkin secara sengaja atau nggak sengaja aku sempat nyakitin hati kalian dengan kata-kata atau perilaku aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf setulus-tulusnya. Oke, seperti judulnya, topik pembicaraan kita hari ini adalah tentang toxic people. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama istilah ini ya, karena istilah ini tuh kayak udah muncul tahun-tahun sebelumnya ya. Udah dari tahun kapan gitu. Tapi sekarang di tahun 2020 ini mungkin lebih banyak kita lihat dan lebih sering kita dengar gitu. Mulai dari istilah toxic people dalam relationship, terus ada yang istilah toxic society, toxic parents, dan sebagainya gitu. Dan setelah aku lihat juga, udah ada banyak banget orang-orang atau biasa kita bisa sebut influencer ya, yang udah ngebahas tentang toxic people ini. Dan ya mulai dari YouTuber, terus podcaster juga ada banyak gitu. Ada yang nulis juga. Tapi kali ini di iPod ya kita ngobrol tentang toxic people versi iPod gitu loh. Versi Aini Arifah. Dan sebenarnya aku udah punya banyak gambaran gitu loh. Sebenarnya aku lagi natap laptop sekarang dan aku punya banyak catatan-catatan tentang toxic people ini. Tapi mungkin gak bisa aku bahas semuanya gitu ya. Pastinya episodenya bakal terlalu panjang, jadi mungkin kita buat per partnya gitu. Kita buat bagian-bagiannya. So, apa itu toxic people? Kita bahas dulu deh, toxic itu apa? Toxic itu racun. People itu manusia, jadi toxic people adalah manusia beracun. Sebenarnya benar ya. Kadang kan kalau bahasa Inggris tuh kita nggak bisa mengartikan perkataannya ya, jadinya bakal aneh. Tapi kenapa di sini disebut manusia beracun? Mungkin kita bahas dulu deh ciri-cirinya gimana gitu, biar kita bisa lebih paham siapa sih toxic people ini, seperti apa sih mereka, bentuknya kayak gimana gitu. Dan setelah aku cari tahu juga, aku dapetin beberapa ciri-ciri yang paling utama dari si toxic people ini. Dan itu diantara lainnya, yang pertama selalu mentingin diri sendiri. Even dia merasa gini loh, ini duniaku, jadi aku pengen selalu jadi pusat perhatian. Apa-apa harus aku jadi orang yang narsis gitu. Emang ada nih orang kayak gitu? Please, ada banyak. Dan yang kedua, melakukan kekerasan secara non-fisik. Mungkin kekerasan secara fisik kedengarannya bakal nakutin ya. Tapi mungkin teman-teman di sini juga bakal sependapat dengan aku. Kalau kekerasan secara non-fisik juga punya efek yang gak kalah seremnya. Jadi lebih tepatnya kayak dia, toxic people ini, melakukan kekerasan secara emosional. Seperti meremehkan, mengkritik, menyalahkan, dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau deket orang-orang yang kayak gini tuh bawaannya kayak pegel aja gitu. Kemudian mereka toxic people ini suka nggak jujur atau cenderung nggak pernah atau nggak mampu nunjukin empati sama orang lain. Dan kalau secara nggak sadar ya, toxic people itu bisa diibaratkan sebagai malingnya energi positif, malingnya mood baik gitu. Karena nggak nyaman banget. Mereka bisa ngebuat
tiba-tiba mood baik kita jadi kayak terjun bebas, jadi kesel, tiba-tiba marah, atau bahkan sampai pada taraf kayak yang ngarahin kita buat putus asa atau sampai ke kayak rendah diri gitu loh, dan seterusnya. Dan kenapa kita harus tahu dulu ciri-ciri toxic people ini? Karena nggak menutup kemungkinan bahwa aku khususnya juga termasuk ke dalam manusia-manusia beracun dengan ciri-ciri yang udah kita bahas tadi. Mungkin aku udah pernah atau sering banget gitu ngebahas ini ya. Aku selalu bilang bahwa tahun ini itu jadi tahun yang paling berat buat aku. Ya sejauh aku hidup sampai sekarang ya. Mungkin itu jadi tahun ini bisa dibilang tahun beratnya semua orang gitu, karena adanya pandemi corona ini. Tapi buat aku tahun ini tuh tahun yang paling mikirnya aku gitu. Kenapa aku bilang ini tahun yang paling berat? Karena tahun ini adalah tahun yang ngebuat aku terlalu banyak mikir, lebih banyak mikir gitu. Salah satunya adalah aku mikirin 22 tahun ini aku hidup, aku udah pernah ngelakuin apa aja, pernah ngelakuin hal baik apa, pernah ngelakuin hal buruk apa. Dan kenapa aku bilang tahun ini tahun yang berat? Karena sejauh yang aku ingat, kok rasanya aku lebih banyak ngelakuin hal-hal yang buruk gitu daripada hal-hal yang baik. Aku sekarang mulai mikirin omongan orang lain tentang aku. Ya mungkin kalau dulu tuh kayak yang halah hidup-hidup aku gitu kan, terserah we orang mau ngomong apa gitu, biar aku urus hidup aku sendiri, kalian urus hidup kalian sendiri gitu. Tapi untuk sekarang bisa dibilang aku mulai mikir gimana pendapat orang tentang aku gitu. Bukan berarti harus hidup sesuai omongan orang ya, atau hidup sesuai keinginan orang gitu, tapi lebih kepada keingintahuan aku gitu tentang arti Aini Arifah Putri di mata orang lain tuh seperti apa. Karena dulu aku pernah baca gini, saat kamu lahir orang-orang tersenyum dan kamu menangis. Jadi saat nanti kamu meninggal, pastikan orang-orang menangis dan kamu tersenyum. Maksudnya di sini adalah jangan sampai ada dan gak adanya kamu tuh gak ada artinya gitu. Ya sama aja. Maksudnya jangan sampai mau Aini ada kek, mau Aini gak ada, itu sama weh gitu. Gak ada artinya buat orang gitu. Atau bahkan orang lebih suka dengan gak adanya aku gitu. Wah, dari situ aku mulai banyak banget mikir kayak Aini tuh orangnya baik gak sih gitu. Karena mungkin secara gak sadar ya, sengaja atau enggak gitu, mungkin kita pernah atau sekarang sedang menjadi toxic people itu. Itu kenapa aku pengen banget bahas toxic people ini satu persatu sesuai dengan ciri-ciri yang tadi udah kita sebutin. Dan tadi yang pertama adalah selalu mentingin diri sendiri. Aku masih inget banget di awal-awal hijrah gitu ya, di awal-awal pakai hijab panjang ini, pikiran kayak yang udah, nih aku udah soleha nih, aku udah baik, udah tahu agama, bla 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 dan sebagainya. Seketika kayak muncul gitu dan menggebu-gebu kayak menguasai diri aku. Nggak tahu lagi. Mungkin itu bisa dibilang jadi penyakitnya setiap orang yang baru belajar ngaji gitu kan. Iya nggak sih? Atau cuma aku aja? Dan menurut aku yang belum yang awal-awal hijrah, yang belum nemu teman sejalurnya, atau yang belum kenal lingkungan kajian gitu, penyakit untuk menunjukkan ketahuan agama atau kesolehan diri itu tiba-tiba kayak muncul dengan sendirinya gitu loh. Mulai dari ganti feed Instagram gitu, pakai foto dengan hijab panjang, kayak pakai caption agamis, religi, story WA juga tentang dakwah terus. Tapi sayangnya adalah, sedihnya adalah yang aku buat itu kayaknya menurut aku sekarang bukan untuk menunjukkan betapa indahnya agama aku gitu, bukan malah mau nunjukin nih Islam bagus, Islam keren gitu, tapi lebih kepada kayak mau nunjukin diri aku gitu loh. Nih aku udah baik, nih aku udah tahu agama gitu, sok-sokan banget gitu. Padahal ya siapa aku, bukan siapa-siapa juga gitu, sok-sokan ngedakwah gitu kan. Sebenarnya bukan ngedakwah ya, waktu itu lebih kepada ya sok aja gitu, sok paling tahu agama, sampai-sampai nasihat yang muncul, kata-kata yang muncul yang aku pikir saat itu adalah sebuah nasihat, tapi diterimanya orang lain gitu, malah mereka merasa bahwa mereka diremehkan oleh kata-kata aku, oleh perilaku aku gitu. Mulai dari aku yang ngomongnya kasar, kayak ngajak orang berhijab tuh kayak yang gini loh,
kamu tuh harus pakai hijab, wanita yang nggak pakai hijab tuh tempatnya di neraka gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Kalau inget kalau inget dulu tuh kayak mau nangis aja gitu. Ya Allah, kenapa bisa sampai ngomong kayak gitu loh. Sosokan banget, jadi kayak yang paling tahu agama, sampai jadi hakim atas surga dan nerakanya orang gitu. Wah, padahal surga diri sendiri tuh belum jelas gitu kan. Sampai pada akhirnya ada salah satu teman aku yang negor aku gitu. Dia bilang gini, Nin, jangan so baik, jangan sok-sokan jadi yang paling suci sampai berani bilang aku buruk, dia buruk gitu kan. Ngaca aja, apa kamu udah baik? Pak gitu. Wah, aku rasanya kayak tertampar sekenceng-kencengnya, langsung nangis di situ kan. Aku minta maaf sama teman aku itu, dan kayak yang Allah kayak udah langsung nyadarin, Allah kasih hidayah, kasih petunjuk gitu lewat perantara teman aku ini. Kalau selama ini tuh aku bukan jadi orang yang baik dalam pikiran aku gitu, tapi jadi orang yang toksik, yang malah ngeremehin orang lain, sampai akhirnya mereka yang tadinya baik-baik aja di deket aku malah jadi nggak nyaman dengan adanya aku gitu. Teman-teman pernah dengar kan, kalau ngaku baik itu buruk, dan kalau ngaku buruk itu baik gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman sedang berada dalam situasi yang sama dengan situasi aku yang dulu itu, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman segera mungkin untuk nggak lagi ngerasa diri paling baik, please. Karena itu nggak baik gitu loh. Karena itu bukan ngejadiin kita jadi baik, malah jadi buruk. Akhirnya nyesel terus ke depannya gitu. Dan sekali lagi, aku minta maaf buat semua orang yang pernah tersakiti oleh lisan aku, oleh perilaku aku. Ya, sengaja atau nggak sengaja, aku benar-benar minta maaf setulus-tulusnya. Dan apa nih tips biar nggak sok-sok bener gitu? Menurut aku ya, cari teman hijrah yang benar. Cari lingkungan hijrah yang benar gitu. Karena notabene hijrah itu kan jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya ya. Dengan ngaji, dengan belajar agama lebih baik, lebih banyak gitu. Seharusnya kita jadi lebih tahu agama Islam tuh agama damai gitu. Seharusnya kita bisa jadi lebih merakyat gitu gak sih sama orang-orang sekitar kita gitu. Jangan sampai setelah hijrah orang bukannya makin nyaman di dekat kita, malah jadi takut gitu, malah jadi kesel, atau bahkan sampai milih buat gak mau deh deket-deket dia lagi gitu loh, gak mau deh deket-deket Aini lagi gitu. Aku pernah belajar bahwa dalam dakwah itu do something itu lebih ngena daripada sekedar kata-kata. Bahwa kata-kata ayo kita sholat bareng gitu, itu lebih ngena daripada kata-kata jangan lupa sholat. Kenyataannya bahwa untuk teman-teman yang baru hijrah, dakwah dengan kata-kata yang paling halus sekalipun itu bisa aja ngelukain hati mereka, apalagi kata-kata yang kasar. Berapa banyak sih orang yang udah mutusin buat hijrah gitu ya, udah mulai pakai hijab, katakanlah hijab biasa gitu, yang awalnya belum berhijab akhirnya berhijab gitu, atau yang pakai hijab panjang, pakai rok dan sebagainya itu, terus datang kajian, ngaji ke sana, ngaji ke sini gitu. Tapi karena lingkungan dia ngebuat dia mikir kayak yang kok gini sih, kok ternyata hijrah tuh gini sih, nggak asik dan seterusnya. Akhirnya dia mutusin untuk lepas lagi hijabnya, buat balik lagi ke zona nyaman dia yang dia anggap lebih nyaman daripada zona yang dia lagi hadapin sekarang gitu. Yang zona yang dulu tuh lebih nerima dia daripada yang sekarang gitu loh. Ada banyak yang udah pakai cadar, tapi kok ada yang bilang gini, udah pakai cadar tapi kok foto terus sih gitu, nggak takut kena ain. Udah hijrah tapi pacaran, hijrah tapi kok ngerokok sih. kamu ngajinya ke ustadz itu sih, bla 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 dan sebagainya. Sering banget orang yang baru hijrah tuh kayak yang mulai nyoba-nyoba buat keluar dari zona nyaman dia kan ya, dari zona nyaman dia sebelumnya. Niatnya kan pengen dapat lingkungan yang jauh lebih dekat dengan agama. Even seharusnya lingkungan itu harusnya lebih baik daripada lingkungan dia sebelumnya gitu kan. Tapi pada saat dia memilih ke lingkungan yang berbeda dari sebelumnya, dia malah terus disalahin gitu. Terus apa ya, pokoknya salah terus gitu loh, ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah gitu. Sampai akhirnya dia capek, kok gini sih gitu. Akhirnya dia
balik lagi ke zona nyaman dia sebelumnya. Dan mungkin itu salahnya adalah dari kita gitu. Kenapa nggak kita coba ubah sudut pandang kita dari yang nyudutin mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, kok Hijrah masih pacaran sih, kok Hijrah masih gitu gitu. Kenapa nggak kita balik, dia tuh pacaran tapi kok mau hijrah ya gitu. Padahal pacaran kan padahal dia suka datang kajian. Pacaran, oh Masya Allah gimana sih, gini loh, dia pacaran kok mau hijrah ya, dia pacaran kok mau datang kajian ya gitu. Padahal kan di kajian bahasanya tentang larangan pacaran terus, tapi dia kok masih mau datang kajian gitu. Aku mulai sadar bahwa seni dalam berucap itu juga penting buat tahu tempat dan siapa subjek yang kita tuju gitu loh. Karena kenapa harus nyalain terus orang-orang yang udah ada dalam masjid, orang-orang yang udah sholat, orang-orang yang udah ngaji, padahal masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu diislamkan gitu. Dengan terusnya mereka belajar, dengan terusnya kita bareng mereka, otomatis ya dia, kita akan makin kesini makin tahu lah mana yang benar dan mana yang salah. Dengan banyaknya kita ngaji dan kita mulai nyaman karena lingkungan kita udah mulai nerima kita, istilahnya kayak tumbuh bareng gitu loh. Dan ya nanti lama-kelamaan kita juga pasti bakal tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Pelan-pelan aja. Sering mentingin diri sendiri. Bisa dibilang itu egois gak sih? Saat punya salah gak mau minta maaf gitu. Dasarnya karena mereka merasa lebih gitu kan, sampai akhirnya gengsi buat minta maaf duluan, buat nyapa duluan. Dan kalau sadar sebenarnya setiap orang tuh pernah jadi toksik pada masanya, ya gak sih? Tapi ada yang mau ngerubah itu, mau mulai ngurangin ketoksikannya itu, dan ada juga yang makin tenggelam dan akhirnya jadi super toksik gitu, subhanallah. Seperti yang pernah aku omongin juga, dulu aku pernah dengar Ustadz Felix bilang, selamanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau pengen 2-nya berubah jadi angka lain, ya otomatis salah satu angka di kiri itu harus diubah gitu. Jadi kalau pengen jadi seseorang yang jauh lebih baik, ya harus ngubah salah satu dari angka di kiri itu. Kita harus ngubah lingkungan, perilaku, dan ya beberapa yang bisa kita ubah gitu. Salah satunya juga informasi. Kemudian ciri selanjutnya yang kita udah sebutin tadi adalah melakukan kekerasan non fisik atau secara emosional. Seperti yang kita obrolin tadi, toxic people itu lebih suka ngeremehin, ngerendahin, nyalahin orang gitu, bikin orang lain kayak ngerasa rendah diri, putus asa, kemudian gak jujur. Dan di episode sebelumnya kita udah selalu bahas tentang jadi diri sendiri gitu, dengan menerima apa adanya diri kita. Dan itu juga termasuk dengan persona-persona yang kita punya. Persona itu apa sih gitu? Persona itu asalnya dari bahasa Yunani, artinya topeng. Dan kalau teman-teman sadar, sebenarnya setiap kita punya persona masing-masing dan biasanya akan lebih dari satu. Hal itu biasanya terbentuk karena perbedaan lingkungan, perbedaan situasi, atau faktor-faktor yang lain. Alasannya biar kita bisa lebih diterima atau lebih membaur dengan baik dengan lingkungan sekitar kita. Misal persona ini di rumah itu bakal berbeda dengan persona ini waktu kumpul sama teman-teman, waktu persona ini kuliah, persona ini kajian, itu bakal beda. Bahkan waktu kumpul sama teman A atau teman B gitu ya, mungkin akan muncul persona yang berbeda. Tapi yang kita maksud di sini adalah persona yang emang muncul dari dalam diri kita gitu, tanpa harus kita ngebuat kepribadian baru atau ngebuat persona baru yang even itu bukan kita yang sebenarnya. Misal deh, kita dalam lingkungan pertemanan, ada orang yang susah payah banget nyiptain persona elit dengan barang-barang bermerek, branded gitu ya, yang selalu dia tunjukin atau dia pakai, dengan HP yang suka gonta-ganti, naik mobil lah, tas branded, baju juga baju-baju mahal gitu kan. Tapi yang sebenarnya adalah dia mati-matian buat nunjukin keberadaannya gitu. Kalau kayak istilahnya kayak, nih gue orang berada gitu loh. Padahal semua itu dia dapat bukan dari berdasarkan apa yang dia punya gitu, bukan dari apa yang dia punya. Dia kayak misal, subhanallah, kayak hutang misalnya, atau bahkan riba.
Dan yang harus kita pelajari adalah kita harus menerima diri sendiri dengan apa adanya. Coba jujur sama diri sendiri. Kadang seorang sangat menginginkan sesuatu, tapi setelah ikhtiar, ternyata sesuatu yang dia pengen itu nggak kewujud gitu loh. Ada yang tiba-tiba bilang, enggak kok, aku emang nggak suka sama itu gitu. Dan kata-kata itu semata-mata dia ucapin buat jaga wibawanya aja gitu, gengsi, malu sama kegagalan yang dia hadapin saat itu. Sebenarnya kan nggak apa-apa gitu kan buat bilang aku gagal, aku nggak bisa, aku takut, aku nyesel, minta maaf gitu. Ya semua orang emang sejatinya selalu pengen bahagia. Tapi rasa dan sikap seperti takut, nyesel, gagal itu juga bagian dari manusia. Dan kita juga manusia. Jadi ayo jadi manusia yang seperti manusia, nggak apa-apa gitu loh. Teman-teman pernah nggak sih kayak tahu atau mungkin pernah jadi seseorang yang kalau pas bareng teman-teman tuh kayak yang ceria banget gitu, suka ketawa, bahkan jadi mood boosternya orang-orang di sekelilingnya. Tapi ternyata setelah pulang, setelah dia sendirian gitu ya, tiba-tiba jadi model, jadi orang yang mellow gitu. Jadi orang yang malah butuh hiburan, malah butuh dihibur gitu. Nah itu persona. Sisi lain yang kita punya itu namanya persona. Dan itu wajar. Setiap orang punya itu. Dan kalian ngerasa gak sih, mending punya teman yang model kayak gini? Ya gak sih? Ya dia kelihatan strong di luar, dan mencoba kayak baik-baik aja dengan semua kesulitan yang dia punya. Intinya orang kayak gini tuh kayak yang gak mau bikin sedih orang-orang di sekitar dia dengan menceritakan kesedihan yang dia punya gitu kan. Dia tetap stay cool aja di depan orang lain. Atau orang-orang yang bawaannya ngeluh, terus pesimis, terus hidupnya, dan sadar dan kayak apa ya, kayak ngeluh aja gitu. Dan itu ngebuat kita yang dengar keluhannya jadi ngerasa kayak gak berdaya gitu gak sih? Dan lagi-lagi aku lagi berusaha belakangan ini buat ngurangin kata ya elah. Ya elah gitu doang, ya elah cuma begitu, dan ya elah yang lainnya dan teman-temannya itu. Karena menurut aku kata-kata itu rasanya kayak yang kata-kata yang nunjukin bahwa aku ngeremehin sesuatu gitu. Seakan-akan misal ya elah gitu doang, sedian aku tahu, ya elah gitu doang, hebatan aku tahu gitu loh. Seakan-akan kita tahu apa yang orang lain sedang rasakan, atau bahkan kita merasa bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita alamin itu jauh lebih hebat, jauh lebih bih dari orang lain gitu, dari yang orang lain rasain gitu. Menurut aku itu toxic sih. Sebenarnya kita kayak yang baik lagi. Sebenarnya kita tuh orang yang cuma bisa mengerti sama masalah orang, tapi kita nggak pernah bisa paham dengan apa yang mereka rasain. Iya nggak sih? Karena sekalipun masalah yang kita hadapin sama, tapi ya model kepala kita beda, isi otak kita beda, sudut pandang kita beda, cara pikir kita juga beda. Meskipun kita dihadapkan dengan masalah yang sama, aku berani jamin bahwa si A dan B, rasa yang dia rasain pada saat dia merasakan menghadapi masalah yang sama juga bakal berbeda. Si A mungkin akan lebih santai, si B akan terpuruk, ya kita nggak tahu gitu. Ya setiap orang pasti ngerasain menghadapi cara penyelesaian masalahnya juga berbeda gitu, karena sudut pandang kita berbeda, cara berpikir kita berbeda. Jadi jangan lagi-lagi ngerasa yalah cuma gitu doang, masalah aku jauh lebih besar. Kenapa jadi bangga-banggaan masalah gitu? Kenapa malah jadi bangga-banggaan sedih? Itu bukan hal yang perlu dibanggakan, bukan hal yang perlu dibanggain gitu loh. Ya gak sih? Dan gimana caranya buat ngerespon toxic people ini? Karena kayak istilahnya mau ngejauh sama toxic people itu gak semudah dengan seperti yang kita bayangkan gitu. Misal orang toksik itu adalah teman dekat kita, atau teman sekantor, teman sekolah gitu ya, atau bahkan saudara, orang tua. Kita nggak bisa langsung kayak ngejauh gitu lah. Jadi aku juga sempat baca juga dan aku buat listnya. Cara yang bisa kita lakuin atau tips untuk merespon si toxic people ini adalah jangan ngikutin permainan mereka. Terus pastiin kalau kamu tuh
punya pendirian yang kuat gitu, berani bilang enggak, berani bilang nggak mau, berani untuk menolak pada saat mungkin orang toksik itu kan kayak selalu pengen diutamain gitu ya. Kadang tiba-tiba dia nyuruh kita buat itu, dia nyuruh kita buat gini, begitu, begini gitu. Bilang aja enggak gitu. Biar dia juga biar dia juga akhirnya nanti paham, oh kayaknya dia emang gak suka di aku kayak gini. Karena sebenarnya kadang orang toksik tuh nggak sadar kalau mereka toksik gitu loh. Jadi lingkungan dia juga harus peka, lingkungan dia juga harus ngingetin. Dan itu sama juga dengan kita. Jangan sampai orang-orang udah ngingetin kita tapi kita masih kayak yang bodoh gitu, kayak nggak mau dengerin nasihat mereka, atau malah kayak ngacuin omongan mereka. Karena ya balik lagi, teman-teman di sekitar kita adalah orang-orang yang paling tepat untuk mensupport kita. Jadi bukan cuma pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang istilahnya kayak sesuatu yang bakal kita bangun dan sebagainya ya, tapi juga pada saat-saat yang buruk seperti itu, pada saat kita nggak sadar bahwa kita udah banyak nyakitin orang, teman-teman, orang-orang baik di sekitar kita itu pastinya bakal ngerasa bahwa apa yang kita lakuin udah salah. Mereka pasti bakal ngingetin kita. Itu kenapa kita butuh banget orang-orang baik di sekitar kita, cari lingkungan yang baik. Kalau emang teman-teman udah mulai untuk hijrah ya istilahnya, seperti yang kita udah obrolin tadi, jangan lupa untuk cari teman sebanyak-banyaknya, teman-teman yang emang sejalur ya istilahnya, kayak yang mereka adalah orang-orang yang mengerti alasan kenapa kamu mau jadi orang yang lebih dekat agama dan sebagainya. Cari orang-orang yang benar-benar gak ninggalin sholat. Cari teman-teman yang seperti yang aku pernah post juga di Instagram, orang-orang di sekitar aku punya peran-peran tersendiri. Misal dalam perihal sholat ya, ada yang tukang ngingetin sholat, ada yang tukang bawa mukena, ada yang tukang ngasih tempat buat sholat gitu. Masya Allah. Dan aku baru ngeh itu kayak baru sekarang gitu. Kayak dulu mereka ngajakin sholat kayak ya itu kewajiban gitu. Tapi sekarang mulai sadar bahwa orang-orang seperti itu yang aku butuhin di sekitar aku. Orang-orang seperti itu yang nantinya bakal nge-support aku, ngedukung aku saat aku udah mulai jauh dari jalan yang pengen aku tuju, dari goals yang pengen aku tuju. Mereka yang bakal ngingetin aku gitu. Jadi goals kalian apa? Kalau kalian pengen jadi orang yang baik, pengen mati enak gitu ya, bukan cuma hidup enak, ya cari jalan untuk sampai ke goals itu. Cari lingkungan yang istilahnya kayak mendukung kita untuk meraih goals itu. Cari informasi yang benar juga. Lakuin hal-hal yang sesuai dengan goals yang bakal kita raih gitu loh. Dan kalau sampai kita ngerasa bahwa kita emang pernah toksik atau sekarang sedang toksik, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses kita. Minta maaf sama orang yang pernah kita sakitin, atau ya mulai berubah, cari informasi yang baik. Balik lagi, untuk sekarang karena pandemi mungkin orang makin introvert sama diri sendiri, sama sekitar ya. Tapi balik lagi, itu kayak semuanya sugesti deh. Kalau kita ngerasa kita toksik, kayaknya itu benar dan itu harus segera kita ubah. Jadi gitu. Aku udah lama banget gak nge-record, rasanya kayak aku ngomongnya ngelantur ya gak sih? Mohon maaf ya teman-teman. Bukan apa-apa, kemarin kan puasa, terus aku kayak malas gitu. Terus aku mulai cari konsep baru juga. Aku bahkan sempat mikir buat ganti nama podcast gitu loh. Baik lagi, kenapa tahun ini rasanya tahun jadi jadi tahun yang paling berat. Kayak aku terlalu banyak mikir. Pada saat ngelakuin sesuatu aku terlalu mikir berat gitu. Itu toksik gak sih? Aku pengen banget nyembuhin diri aku yang seperti ini. Dan kalau teman-teman sadar juga, di podcast di semua platform ya, aku udah hapus 2 episode, kecuali di YouTube. Di YouTube masih ada 8 episode untuk iPod. Tapi kalau di Anchor, Spotify, Google Podcast dan sebagainya itu episodenya udah tinggal 6. Jadi aku udah ngapus 2 episode kalau teman-teman sadar. Tapi kalau di YouTube masih semua gitu.
awalnya aku udah mau ngapus juga di YouTube semuanya gitu, mau aku tutup akun juga, tapi balik lagi aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau nyesel-nyeselan lagi, biar itu jadi proses aku, biar itu jadi apa ya, jadi pelajaran buat aku, biar nanti kalau aku suatu hari 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, biar aku lihat proses aku, mulai dari yang belepotan ngomong, mulai dari yang menggos ngomongnya sampai kayak yang capek banget gitu kan, mulai sampai yang patah-patah ngomongnya, biar itu jadi proses aku. Aku pengen apa ya, lebih menerima diri aku yang seperti ini. Biar teman-teman juga jadi saksi atas proses yang aku lakuin di iPod ini gitu. Dan sekali lagi aku pengen iPod ini bisa terus sampai ke episode-episode selanjutnya, sampai 10, 20, 50, 100 gitu kan. Jadi aku harap episode kali ini nggak terlalu membosankan ya. Aku akan tetap ngupload ini meskipun belepotan deh. Biar ini jadi proses aku, biar aku bisa jadi ini pelajaran juga, biar episode selanjutnya juga lebih matang lagi ya materinya gitu. Oke, makasih udah mau ngobrol lagi hari ini. Selamat bertemu. Selamat ngobrol lagi di minggu depan. Dan ya, kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi manusia yang bukan pada umumnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.